Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Kok masih lemes ya? Kayaknya masih pada ngantuk gitu ya. Haleluya. Mari bersama-sama saat ini kita mau beribadah, bersekutu bersama pada pagi hari ini. Kita mau buka hati kita lebar-lebar, kita mau mempersiapkan hati kita lebih lagi. Dan mari Bapak Ibu Saudara saya ajak, saya undang, mari kita bersama-sama menaikkan penyembahan kita mau sembah Tuhan. Kita mau nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kejadian-Mu yang dahsyat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk menjadi sumber kekuatan kami. Kami bersyukur Kau menjadi pengharapan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau ada dalam setiap langkah kami Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang boleh Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Bahkan untuk setiap proses Tuhan yang boleh Engkau izinkan terjadi, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Kami bersyukur, kami mau sembah Engkau di tempat ini. Oh, kami mau berikan hati kami, hidup kami hanya kepadamu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama di tempat ini, dengan kesehatan kami Tuhan semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan izinkan kami Tuhan Yesus merasakan hadirat-Mu Tuhan. Izinkan kami merasakan urapan-Mu terjadi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Sebab Engkau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang kami perlu Tuhan, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup kami, nyata dalam hidupku.
Mari nyatakan bersama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan. buat kasih setia Amin. di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur. Amin Tuhan Yesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Kami mau bersyukur. Haleluya Tuhan. Mari nyatakan bersama-sama, sebab banyak yang telah Engkau perbuat Tuhan. banyak yang Kau perbuat Di dalam kehidupan kami Tuhan. di dalam Oh, rancangan indahmu rancangan indah terjadi dalam hidup kami. terjadi di hidup Sebab Engkau Bapa yang mengerti Bapa yang mengerti segala yang kami perlukan Tuhan. segala Kasih-Mu sempurna nyata dalam kehidupan kami. nyata dalam hidupku. Mari nyatakan bersama-sama, ku bersyukur. Bapa, Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Nyatakan lebih lagi, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Tuhan, mari sembah Tuhan, mari tinggikan nama Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami rindu Tuhan meninggikan Engkau, kami rindu Tuhan merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Engkau yang beracara Tuhan, Engkau yang berotoritas Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hati dan hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Lebih lagi mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified. Amen. And magnified. Oh God, I worship
kerinduan kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau bertemu dengan Engkau secara pribadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, sukacita, damai sejahtera boleh melimpah atas setiap kami di tempat ini. Engkau yang beracara Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini Tuhan, seperti yang di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan semua jemaat yang rindu untuk bersorak-sorai lebih lagi, mari nyatakan bersama-sama saya dengan pasti, haleluya, amin. Haleluya, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Siap untuk memuji nama Tuhan saudara-saudara? Amin. Amin, sebab Tuhanlah Raja kita. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau puji Engkau Tuhan pagi hari ini. Mari nyatakan bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami mau nyatakan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Nyatakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami mau nyatakan. Satu hati.
saudara. Soraklah, soraklah. Haleluya. Soraklah, soraklah. Haleluya. 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 Sudah berkeringat belum Bapak Ibu Saudara? Belum ya? Silakan duduk. Haleluya, mari saat ini kita mau persiapkan hati kita lebih lagi. Kita akan masuk dalam sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau buka hati kita, mempersiapkan hati kita menjadi tanah yang subur, supaya ketika benih firman Tuhan itu ditabur, benih itu boleh bertumbuh dalam hati kita, dan kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percayai Tuhan setiap janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Rancangan yang terbaik, rancangan kemenangan Tuhan. Bukan kegagalan, bukan kecelakaan. Kami percayai itu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau tetap menuntun kami Tuhan, menyertai kami. Supaya kami tetap setia Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Apapun yang kami lalui Tuhan, kami mau lalui itu bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Amin Tuhan Yesus. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Mari nyatakan terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Kami mau bersyukur. Terima kasih. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa dan setiap tetes air mata. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Sebab janji-Mu menuntun setiap langkah kami Tuhan. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap
penyertaan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Angkat tangan kita dan katakan dengan sepenuh hati kita, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami hampiri tahta-Mu yang kudus. Dengan ucapan syukur sebagai korban syukur kami kepadamu Tuhan. Membawa hidup kami, membawa hati kami sebagai korban di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau terus berkarya di dalam hidup kami. Engkau terus memenuhi kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih. Pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami menikmati hari yang baru, berkat yang baru yang Tuhan boleh sediakan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan.
segala pekerjaan tangan-Mu, pemeliharaanmu, penyertaanmu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih. Untuk pagi hari ini, kami boleh kembali mendengar suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau bekerja, membuka hati kami, mata rohani kami, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan bukan hanya mendengar, namun kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih, Kau terus bekerja dalam ibadah ini Tuhan. Untuk setiap kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang maha hadir. Dan Engkau Allah yang terlebih rindu untuk memberkati setiap kami. Terima kasih. Kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk para Lewi yang boleh melayani kita pada pagi hari ini. Shalom. Shalomnya tanggal tua. Tanggal berapa sih? Tanggal 18, masih pertengahan. Shalomnya shalom. Nah, shalom tanggal muda, shalom. Padahal saya semangat banget loh di depan sini. Shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Sehat? Puji Tuhan. Penuh sukacita? Puji Tuhan. Sudah bersyukur hari ini? Sudah. Sudah bersyukur hari ini? Boro-boro bangun tidur aja ketibakan mau berangkat ibadah. Waduh, telat iki engko. Enggak ya, itu di planet Pluto sana. Tapi karena planet Pluto enggak ada yang balik lagi ke sini. Enggak, dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Pagi hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan, kita boleh bersama-sama menikmati hari yang baru, berkat yang baru yang Tuhan boleh sediakan buat kita. Ada sukacita? Bisa kasih senyuman buat saya pagi hari ini? Oh, udah senyum tapi ketutup masker. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang mengucap syukur. Dan nats untuk bulan ini di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Kita buka bersama-sama di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dan kita baca bersama-sama dan kita resapi setiap kata demi kata. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan artinya atas segala perbuatannya. Dan ditekankan di sini kalau kemarin sempat dibagi oleh om-om semuanya, Om Musi, Om Ishak tentang hal mengucap syukur dalam segala hal. Jadi mengucap syukur dalam segala hal. Enggak ketika kita senang, enggak ketika kita susah, dalam segala hal. Segala hal yang diperbuat Tuhan tentunya.
Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Kita belajar bersama-sama. Yang pertama, mengucap syukur itu dalam segala hal. Dalam segala kondisi, dalam segala situasi, apapun yang kita alami, kita mengucap syukur. Amin. Lagi dalam kesukaran, kesulitan, pencobaan, mengucap syukur. Gak ada yang lain. Keputusannya cuma satu, anak-anak Tuhan itu mengucap syukur. Angel banget. Angel, iya. Wong sibuk aja kita lupa kok mengucap syukur. Banyak berkat yuk, kadang kita lupa mengucap syukur. Dijawab doanya kadang kita lupa mengucap syukur. Itu sepele ya. Bahkan kalau kita ibadah, ayo bersama-sama naikkan ucapan syukurmu. Tapi enggak di sini. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu yang dikehendaki Tuhan, dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Kita belajar yang pertama bahwa mengucap syukur yang pertama adalah bentuk ketaatan. Karena itu yang dikehendaki Allah, itu yang diingini Allah di dalam hidup manusia, hidup orang percaya. Sehingga kalau kita enggak mengucap syukur, artinya kita sedang berlawanan dengan Allah. Kita sedang melawan Allah. Karena enggak mau, otomatis tidak mengakui kedaulatan Allah di dalam hidup kita. Dan buat saya orang yang enggak mengucap syukur itu orang yang, maaf banget ini ya, maaf, sombong. Karena dia bisa merasa, karena dia merasa bisa, merasa mampu, aku tanpa Tuhan enggak apa-apa kok. Loh, ngapa aku mengucap syukur, aku bisa seperti ini, enggak ada campur tangannya Tuhan. Aku bisa, aku mampu berdiri tegak sampai hari ini. Benar enggak? Setuju enggak? Orang yang enggak mau mengucap syukur adalah orang yang sombong. Karena dia mengandalkan dirinya, itu bisa, aku bisa karena aku, ngapain aku mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang tidak bisa mengucap syukur adalah orang yang kalau tadi sombong, yang kedua itu serakah. Manusia itu memiliki penyakit yang namanya tidak puas. Oleh karena itu firman Tuhan katakan supaya kita pandai untuk mencukupkan diri, pandai bersyukur. Wes toh tak jamin, cewek pengennya cantik, habis ini kurang ini, sudah ini kurang itu. Dalam hidup kita, sudah punya sepeda, rodok naiklah derajatnya, udah kerja 3 tahun, punya motor lah. Motor sejuta umat, betit itu loh. Terus ganti yang punya itu langsung senyum, aku ya wis tahun duwe lho. Ganti yang sing pakai X gitu. Sing sudah punya itu pengenlah yang lain. Semua manusia pengen lagi. Itu semua manusia. Lah apa enggak boleh toh tante? Boleh. Tetapi keinginan yang terus menerus itu loh yang tidak jangan. Sampai berambisi untuk melakukan hal apapun untuk mencapai keinginan kita. Orang yang tidak mengucap syukur adalah orang yang serakah. Pengennya semua dibuat. Pengennya semua diraih, koncone raih tok.
Koncone ra dibagi. Serakah toh, enggak mau ngucap syukur itu. Padahal yang ada di dirinya itu kadang diingini orang lain. Itu tanda, itu adalah identifikasi orang yang enggak mengucap syukur. Orang yang sombong dan serakah. Tidak mau mencukupkan dirinya. Pengennya mengikuti keinginannya terus menerus. Berambisi dengan keduniawiannya dan akhirnya pasti kalau mengejarnya dunia, hal kekekalan itu nomor yang berikutnya. Ngujo karepe dhewe, orang ngujo karepe Gusti. Bersyukur itu ilmu tingkat tinggi Bapak Ibu. Wes ben sakti, tambah sakti. Tambah sakti terus tiap hari anak-anak Tuhan harus ketika mempelajari firman Tuhan akan mengalami kesaktian. Karena hanya orang yang memiliki kedewasaan rohani yang akan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya kiasan di bibir, manis di bibir, enggak. Tetapi dengan sepenuh hati kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena yang pertama, bersyukur berarti ketaatan akan kehendak Allah. Sehingga ketika kita mulai bersungut-sungut, mulai menggerutu, mulai ngedumel, kita sedang melawan Allah. Saya bayangkan itu bangsa Israel, itu kan kita sering baca bangsa yang suka menggerutu, bangsa yang suka bersungut-sungut seperti itu ya. Bapak Ibu pernah enggak punya teman atau saudara yang hari-harinya itu cuman ngomel, ngeluh, menggerutu terus dalam hidupnya? Penak enggak kayak gitu tuh? Mboten nggih? Enggak penak belas Bapak Ibu. Risih aku gitu. Wong urip ora tau bersyukur gitu. Rasane kupingku ya ampun. Ngedumel loh Bapak Ibu. Akan sangat berbeda ketika kita mempunyai teman, ketika kita datang terus, oh puji Tuhan loh, Miss Nora kemarin itu loh, aku diberkati Tuhan, aku tuh jatuh tapi puji Tuhan, Tuhan tolong nih kakiku enggak apa-apa. Akan sangat berbeda ketika aku mendengar, wah nyoke urep kuwi sio-sio banget iki, mosok lagi mlaku penak-penak. Ini saya dapat contoh dari suami saya kemarin jatuh, puji Tuhan enggak apa-apa, keceblos. Contoh saja, tapi suami saya enggak mengeluh, mah aku jatuh, bis enggak apa-apa, puji Tuhan. Akan sangat berbeda ketika orangnya, puji Tuhan loh, kakekku enggak apa-apa, beda sama surepku ya ampun lagi ngono mlaku ngono jiglok durung rampung sisuke meneh ngomong, oh alah nasib lagi ning pasar ngono ku ya kesenggok nyenggol becak dadak ngetokke duit 20.000 ganteni pake. Enggak enak ya kayak gitu tuh ya rasanya. Karena selalu mikirnya negatif, menyalahkan orang lain yang kedua pasti. Menyalahkan pihak yang lain, jatuh blek. Wah lagi wong iki yo ndokok sesuatu ning yo kene marake aku tiba wae. Efeknya beruntun Bapak Ibu. Wes melawan Tuhan, ngefek ke orang lain, dosanya tambah-tambah asli. Makanya Tuhan itu sangat tidak berkenan dengan bangsa Israel yang pada saat itu melakukan perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, ke tanah Israel. Bangsa yang bersungut-sungut pada saat itu keturunannya, generasinya ditumpas mati ning padang gurun, ndak bisa masuk ke tanah perjanjian. Sing bisa cuman generasinya Kaleb dan Yosua, karena nggak ada keluhan di mulutnya.
Enggak ada gerutuan di mulutnya. Itu yang terjadi ketika kita bersungut-sungut, kita sedang melawan Allah. Kalau di TikTok itu kadang saya mikir, Tuhan nih jawabannya, mengapa semua menangis? Tuhan saya itu biasalah, nggerutuin. Padahal aku selalu tersenyum, itu Tuhan yang ngomong. Tapi ketika nek saya nih Tuhan ngomong, biasa aku nangis. Mesti Tuhan saya akan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus enggak seperti itu. Tuhan jawabnya, apa sih? Usap air matamu. Saya bukan anak TikTok sih. Tuhan suruh menghapus air mata kita dan tidak akan membiarkan kita bersedih. Itu jawaban Tuhan. Kalau jawaban saya ketika umatnya berkeluh kesah, biasalah. Mengucap syukur. Ayo tepuk pujian. Katakan buat kiri kananmu, jangan suka menggerutu. Jangan bersungut-sungut. Aku enggak menggerutu, aku enggak bersungut-sungut. Ngedumel padha wae. Ngedumel mbak sama Tuhan. Itu loh buktinya bangsa Israel yang suka bersungut-sungut ditumpas Tuhan di padang gurun. Ngomel, ngeluh, Tuhan berat ini Tuhan, cobaanmu terlalu berat, ganti sekarang. Tuhan berkat. Berat jadi berkat. Amin. Berat jadi berkat pasti terjadi dalam hidup kita. Nanti saya mau saksikan. Ketaatan akan kehendak Allah menghendaki hidup kita harus bersyukur dalam segala hal. Karena firman Tuhan ketika kita mengingat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita ingat terus menerus, Tuhan itu betapa baiknya Tuhan kita. Betapa pemeliharaan Tuhan itu begitu sempurna, betapa kebaikan Tuhan itu tidak pernah habis buat kita. Ada yang semakin hari semakin jelek anak-anak Tuhan di tempat ini. Jelek hidupnya, buruk hidupnya gitu. Enggak ada saya lihat. Di sini semuanya memancarkan kemuliaan Tuhan. Jemaat Tuhan di sini memancarkan sukacita. Oh lah, orang ngerti hatiku. Lah, kan mukanya penuh sukacita. Artinya itu urusan sama Tuhan. Apa enggak, hati kita memancarkan hidup kita. Ya udah, kita anak-anak Tuhan, hati, muka sama. Sekalipun punya masalah, tetapi tetap penuh sukacita. Karena ada ucapan syukur dalam hati dan hidup kita. Yang kedua, kita belajar bahwa mengucap syukur itu adalah korban persembahan bagi Allah. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Anak-anak Tuhan ketika datang kepada Tuhan dalam pujian penyembahan, seharusnya, Bapak Ibu dengar, seharusnya ini yang kita lakukan. Yang pertama itu pengagungan kepada Tuhan. Makanya di sini pujian itu banyak pengagungan, menyembah Tuhan, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, pengakuan. Yang ketiga, ucapan syukur Bapak Ibu.
Yang keempat baru permohonan. Tetapi seringkali yang terjadi malah kebalik, datang kepada Tuhan, memohon Tuhan. Tuhan. Atau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mubeng-mubeng jebret, habis itu memohon kepada Tuhan. Ingat, mengucap syukur adalah korban. Dikatakan korban kenapa? Karena kadang kondisi kita tidak mendukung kita untuk mengucap syukur. Suatu kali pernah dalam doa pagi, saya lagi banyak masalah Bapak Ibu. Saya lagi banyak masalah. Bahkan saya untuk mengucap syukur aja wangel banget, susah banget. Saya nangis, tadinya datang sama Tuhan ini nangis, pokoknya sujud di sini guguk, nangis terus berbes terus, nggak ngomong apa-apa, cuma nangis terus. Terus dalam hati saya itu mengucap syukurlah gitu. Nggak bisa, saya nggak bisa, nggak mau, bahkan Tuhan keadaan seperti itu saya nggak sanggup buat mengucap syukur. Ternyata mengucap syukur itu untuk mengucap syukur ada perlawanan di dalam hati saya. Saya sambil menangis, saya angkat tangan saya, kemudian saya naikkan, ku bersyukur Bapa. Padahal di sini ngunduk-unduk banget, sakit banget sampai nyeri. Pernah yang rasain nangis sambil sini sampai sakit banget gitu, sampai gitu. Ku bersyukur Tuhan. Apa yang terjadi? Hati saya lost Bapak Ibu. Hati saya lost, hati saya plong. Saya sadar ketika kata mengucap syukur kepada Tuhan, ucapan bibir saya yang keluar dari segenap hati saya, sekalipun awalnya saya memaksa diri saya untuk mengucap syukur, perlahan saya mengakui, oh ya Tuhan, ini keterbatasan saya mengakui Tuhan, saya tidak sanggup, aku bersyukur untuk keadaan ini. Saya baru menyadari bahwa ketika kita dalam permasalahan sekalipun, dalam kesulitan, dalam kesukaran, kita harus mengucap syukur. Karena itu tanda bahwa kita setuju atas setiap pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita ridho, bahasa saudara kita. Kita ikhlas untuk menjalani ini semuanya asalkan bersama Tuhan. Bentuk korban persembahan umat kepada Tuhan. Kenapa seringkali saya selalu ngomong yuk ucapkan syukur minimal sampai telinga kita mendengar. Supaya kita terus mengingat Bapak Ibu, mensyukuri kebaikan Tuhan itu terus, kalau kita mendengar pasti akan nyantol di pikiran kita. Mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu, supaya nyantol di pikiran kita. Mengucap syukur adalah korban kita kepada Tuhan. Kenapa kita harus mengorbankan ucapan syukur kita kepada Tuhan? Karena ketika kita datang kepada Tuhan, tidak boleh dengan tangan hampa. Kita memberikan persembahan dan salah satunya adalah ucapan syukur kita. Selain pengagungan, pengakuan akan kebesaran Tuhan, pengagungan akan karya-karya Tuhan, ucapan syukur menjadi korban syukur kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kita mengucap syukur berarti mampu mendatang. Ketika kita mengucap syukur itu mampu mendatangkan kuasa kerajaan Allah. Amin. Amin. Ketok sepele lu, cuman bersyukur loh. Tapi mampu menghadirkan kuasa kerajaan Allah. Mujizat Allah terjadi
di dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 6 ayat yang ke-11 ini tentang peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana pada saat itu yang terjadi hanya ada 2 ikan dan 5 roti yang dibawa oleh seorang anak kecil. Padahal di saat itu yang terjadi ada 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak kecil. Tapi bagaimana 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang lebih plus sisa, masih sisa. Pada saat itu Tuhan gak ngomong, terus Petrus iki kurang loh, terus kayak bercanda loh, terus enggak seperti itu. Segini aja, kayak saya gitu, ini beli ini kurang gak? Segini, yaudah. Tuhan Yesus juga gak ngomong, yowes tak tomboi gitu. Enggak. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat itu? Dia mengangkat tangan, yuk buka yuk. Yohanes 6 ayat yang ke-11 ya. Ada Jerry ya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Lihat Bapak Ibu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah, enggak Bapak Jerry? Dita ya. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Mereka enggak ngomong sama seperti saya sih ya, semua ada roto, nanti kalau ada sisa boleh kalian nambah ketika makan di bawah sama anak-anak youth itu. Mboten, dikatakan di situ mereka boleh ngambil, makan sampai kenyang dan sisa. Keajaiban dari mengucap syukur mampu mendatangkan kuasa kerajaan Allah. 5 roti dan 2 ikan lebih, bisa memberi makan 5.000 orang lebih dan sisa. Itu yang terjadi, kuasa mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Ibu saya ada di Jakarta, sudah berangkat dari hari Senin, karena adik saya sakit. Adik saya yang laki-laki, papahnya Selo itu, sakitnya positif Bapak Ibu. Selama seminggu saya, keluarga saya, adik-adik saya berdoa, kita berdoa, Tuhan tolong jagai. Saya enggak los Bapak Ibu, ibu saya di sana jagain orang yang positif, jagain orang yang sakit, karena di rumah sakit adik saya tidak direkomendasikan di rumah sakit karena untuk isolasi mandiri. Dan posisi adik saya itu punya komorbid, sakitnya itu asam urat, apalagi, tapi yang saya tahu itu asam uratnya, jadi ada penyakit penyertanya gitu. Selama seminggu saya berdoa, bahkan malam itu suka neratap, cuman Tuhan Yesus tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Saya melek kaget itu, Tuhan Yesus tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Itu yang saya berdoa untuk keluarga, untuk jemaat gitu, supaya Tuhan melindungi kita, menutup bungkus dengan kuasa darah-Nya. Sabtu pagi ketika saya berangkat sekolah, saya berdoa, dalam perjalanan itu hati saya tetap memuji Tuhan, tetap connect dengan Tuhan gitu. Naik motor,
Saya Tuhan Yesus, Tuhan Engkau terus menyertai, Engkau menjagai setiap kami anak-anak-Mu yang terus berharap kepadamu. Saya berdoa, saya meminta kepada Tuhan. Pas saat itu Bapak Ibu kembali saya ditegur sama Tuhan. Bersyukur loh. Dalam hati saya kuat itu ngomong, yuk bersyukur. Yuk bersyukur. Saya madep Bapak Ibu. Saya jadi ingat tema, oh ya tema bulan ini berlimpah dengan syukur. Oh iya ya Tuhan. Habis itu biasanya itu saya yang paling kalau di keluarga saya paling, ayo toh kalau doa itu jangan nyuwun terus, minta ini, minta motor, minta ini, minta itu. Bersyukur apa yang sudah kita terima, bersyukur untuk pekerjaanmu, bersyukur untuk kesehatan, bersyukur untuk suamimu. Saya selalu suka ngomong seperti itu. Dan ketika di perjalanan itu saya genten yang tertegur seperti itu. Oh iya ya, saya seminggu ini lupa mengucap syukur. Habis itu di perjalanan saya langsung, Tuhan terima kasih untuk ibu yang luar biasa. Tuhan Yesus terima kasih Engkau sudah memberi kesehatan, Engkau Tuhan sudah menyertai kami, Engkau memberikan kekuatan, Engkau melimpah. Saya bersyukur. Ada sesuatu yang berbeda, yang mengalir dalam hati saya hangat, kemudian pelan, lembut suara itu berkata, badai pasti berlalu. Sorenya saya langsung voice note sama ibu, saya ngomong, Bu, saya saksikan ini yang di dalam perjalanan tadi, ayo diganti doane, mengucap syukur. Enggak salah kita berdoa, tapi kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Saya ngomong seperti itu, ibu langsung nimpali, terus ibu ngasih iswa, dia memuji Tuhan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ibu saya ngirimi suara seperti itu, ya Bu, kita harus mengucap syukur dengan keadaan kita, sekalipun berat. Ibu ya nangis, ya sama seperti yang saya rasakan ngantek nenggon gulu gitu, untuk berterima kasih sampai. Tapi apa yang terjadi, kuasa itu terjadi, the power of give thanks itu terjadi. Pagi tadi saya buka WA story adik saya Windy itu, puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Saya langsung WA, biasanya saya minggu pagi itu jarang buka kayak gitu. Saya buka, ada kabar baik apa gitu, dikasih suara. Sebelum malam sebelumnya saya video callan sama ibu sama adik saya yang ada di Jakarta itu, yang kemarin nggak mau, dia ketika gimana kabarnya langsung gini, terus nggak mau terima telepon, maksudnya langsung ke ibu aja gitu. Tapi puji Tuhan kemarin sudah bisa berjalan, karena beberapa hari tidak bisa berjalan karena menyerangnya juga di asam uratnya gitu. Jadi adik saya tidak bisa berjalan, tapi puji Tuhan kemarin sudah ngobrol banyak, kemudian sudah bisa makan, kemudian juga bisa terima telepon saya. Ibu juga puji Tuhan, terima kasih juga doa-doanya Bapak Ibu Saudara. Kuasa mengucap syukur terjadi. Saya langsung pagi ini tadi langsung saya ngechat, kuasa mengucap syukur terjadi dalam keluarga kita ya Bu. Iya. Terus ibu langsung ngasih karena salibmu, ngasih pujian itu, puji Tuhan. Oh, saya mau saksikan ini buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Bagaimana kuasa mengucap syukur itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya kemudian mengandaikan, Tuhan, saya tahu rahasianya, saya tahu kuncinya. Ketika saya doa, ketika saya datang kepada Tuhan, saya memohon sesuatu kepada Tuhan, akan sangat berbeda kedengarannya ketika
ketika kita datang kepada Tuhan, kita terus memohon, Tuhan ini ya Tuhan, itu ya Tuhan, tolong aku ya Tuhan, akan sangat berbeda ketika hati kita pun akan berbeda. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih, dalam kesukaran pun Engkau terus bekerja dalam hidupku. Sekalipun belum kita terima, ketika kita ngomong, terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau menyembuhkan adikku. Terima kasih Tuhan Yesus, aku percaya Engkau melindungi ibuku. Terima kasih Tuhan, apapun yang saat ini kita alami, terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk pasangan hidupku. Sekalipun bla 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 dalam hati kita, enggak usah diomongkan ke Tuhan. Sekalipun apapun yang terjadi, aku mengasihi pasangan hidupku. Aku mengasihi suamiku, aku mengasihi anak-anakku, aku mengasihi istriku, itu akan sangat berbeda. Yang terjadi dalam hati kita. Coba deh Bapak Ibu, coba mulai dari sekarang ketika kita berdoa, lakukan hal itu. Terima kasih Tuhan, sekalipun ujiannya sulit, namun aku percaya bersamamu aku bisa. Itu lebih baik daripada kita mengeluh kepada Tuhan. Kadang kita tidak merasa bahwa permohonan kita itu keluhan kepada Tuhan. Karena Tuhan menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Puji nama Tuhan. Mengucap syukur berarti ketika kita mengucap syukur mampu mendatangkan kuasa kerajaan Allah terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah lupa untuk mengucap syukur apapun keadaanmu. Apapun keadaan kita, mengucap syukur. Ketoke sepele tapi gede kasih hati, amin. Sepertinya sepele, hal yang remeh, tapi itu menuntut kedewasaan kerohanian kita. Ketoke sepele tapi gede banget berkat yang terjadi ketika mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur Tuhan, sekalipun banyak rintangan untuk menuju hari H, tapi tangan yang tidak kelihatan itu yang selalu menolongku. Ya Mbak Putri? Ya Bu Emi nggih. Ada tangan yang tidak kelihatan yang akan selalu menolong kita, selalu menyertai kita. Kita tundukkan kepala. Kita akan responi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Syukur kepada Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Terus ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Bukankah saat ini kita masih tegak berdiri, mampu tegak berdiri? Itu karena karya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau dahulu Tuhan menolong kita, saat ini pun Tuhan akan tetap menolong kita. Ucapkan syukur-Mu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Ucapkan syukur-Mu sebagai korban syukur kita kepada Tuhan. Dan ucapkan syukur-Mu untuk mendatangkan kuasa kerajaan Allah dalam hidup kita. Masalahmu, kesulitanmu, kesukaranmu, persoalan hidupmu akan Tuhan gantikan dengan kekuatan yang baru ketika kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, sebab Tuhan akan turun tangan. Terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan.
kepada Tuhan syukur dengan segenap hati, syukur diberikan karena anaknya Yesus. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur diberikan karena anaknya Yesus. Berkata ku kuat, yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, ada kita syukur. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, ketika kita mengucap syukur, kita tengah mengaktifkan iman kita. Sebelum kita menerima apa yang Tuhan janjikan kepada kita, tapi kita beriman, kita sudah menerimanya. Bersyukur, kita mengaktifkan iman kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan syukur dengan segenap hati, syukur diberikan karena anak, diberikan karena anaknya Yesus. Syukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur diberikan karena anaknya Yesus.
dengan sepenuh hati katakan haleluya Yesus Tuhan. Yang miskin diberkati karena berbuatannya pada kita. Ini yang lemah berkata kuat, amin. Yang miskin berkata Tuhan pernah berbuatannya pada kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini jemaat yang lemah boleh berkata aku kuat karena Tuhan. Yang sakit boleh berkata aku sudah sembuh karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Yang dalam kesusahan katakan Tuhan sumber kekuatanku, Tuhan sumber jalan keluarku. Tuhan tidak akan pernah memberikan pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Dia akan memberikan solusi, dia akan memberikan jalan keluar. Terus ucapkan syukurmu. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang pandai, yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Aku kuat karena Tuhan, aku bisa karena Tuhan. Aku bersyukur untuk semua hal yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Terima kasih Bapak untuk blessing pada pagi hari ini. Bagaimana kuasa mengucap syukur begitu besar dalam kehidupan kami. Dan Engkau dapati kamilah orangnya, pribadi-pribadi yang terus mengucap syukur dalam segala hal. Engkau dapati kamilah orangnya, jemaatmu disinilah orangnya, umatmu yang percaya adalah orangnya, pribadi yang tahu untuk mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Anggraini TJ yang telah memberkati kita dengan firman Tuhan. Diberkati dengan firman Tuhan, amin. Amin. Mengucap syukur senantiasa. Mari saya undang petugas kolekta untuk boleh maju ke depan. Kita akan berikan pemberian yang terbaik. Haleluya. Padamu berbahagialah orang yang setia padamu, dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah orang yang takut padamu, berbahagialah orang yang setia padamu, dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu,
bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita kepada persembahan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami Bapa. Dan hari ini Tuhan, Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap tangan-tangan yang belajar untuk memberi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini, dan Tuhan berikan hikmat marifat-Mu Tuhan untuk setiap pengelola persembahan ini agar semua dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, terima kasih Mas Bagus. Dan kita akan bersama-sama menyaksikan warta gereja sepanjang minggu ini. Kami tetap mengundang Bapak Ibu Saudara untuk tetap hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 pagi sampai dengan selesai di tempat ini. Ada ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore. Kemudian ada ibadah anak setiap hari Minggu bersama dengan ibadah raya pukul 9 pagi di tempat ini di ruang Gracia. Kemudian ada Christ On setiap Sabtu pukul setengah 6 sore di tempat ini. Ada Biston pagi setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul setengah 6 pagi di tempat ini. Doa intim pribadi setiap hari Minggu sebelum ibadah raya berlangsung pukul 8:15 menit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, Shalom. Masih tidur? Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seperti yang disampaikan istri saya tadi bahwa adik ipar saya, Mas Wiwin, saat ini sedang mengalami COVID positif. Tetapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu bekerja luar biasa. Yang kemarin itu sampai 2 kali ditolak oleh rumah sakit, hanya diberikan obat. Dikatakan bahwa Kristan ini enggak apa-apa, tetapi enggak bisa makan, pasti keluar, tubuhnya lemah. Tetapi karena kemurahan Tuhan, tadi pagi dapat informasi sudah jauh lebih baik. Bersyukur kepada Tuhan
oleh kemurahan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, nanti kita akan doakan bersama-sama supaya Tuhan pulihkan secara sempurna. Mas Eli maju ke depan, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak hanya ada di tempat ini. Kuasa Tuhan ini ketika kita berdoa, kuasanya bisa terjadi dimanapun. Bapak Ibu Saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus. Amin. Sujud di hadapan-Mu, keinginan hanya untuk sekali lagi katakan, Yesus. Sujud di hadapan-Mu, keinginan hadapan-Mu, keinginan hanya untuk menyembah Yesus. Kerinduan hati kami Tuhan hanya sujud di hadapan-Mu, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Amin. Dengan sepenuh hati pujikan pujian ini. Haleluya. Syakalalalala. 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 Hanya untuk seorang Raja Daud, Bapak Ibu Saudara, dalam satu hari dia datang menyembah kepada Tuhan 7 kali. Dengan kata lain, setiap setengah jam dia datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, Daud bukan orang biasa. Daud adalah seorang raja, dia sibuk, dia ngatur seluruh rakyatnya, tetapi yang diutamakan adalah Tuhan. Saat ini mari buka hati saudara. Yesus, ku sujud hanya untuk, karena dia tahu, Raja Daud tahu bahwa setiap tarikan nafasnya
itu karena kemurahan Tuhan. Setiap nafas yang ditarik itu karena anugerah Tuhan. Sehingga setiap detik pun dia tidak mau meninggalkan daripada Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu ya Abang-Mu ya Bapa. Di hadapan-Mu keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saudara, sebelum kita tutup ibadah ini, dengan saya mengajak saudara untuk bersyukur kepada Tuhan. Minimal telinga kita mendengar, mengucap syukur atas keluargamu, mengucap syukur atas pelayanan yang Tuhan percayakan, mengucap syukur atas pekerjaan, mengucap syukur untuk pasangan hidupmu, mengucap syukur untuk kesehatan, pemeliharaan Tuhan. Bahkan ketika engkau dalam pergumulan permasalahan, tetaplah mengucap syukur. Mari ucapkan syukurmu, minimal telinga kita mendengar. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk keluarga, pelayanan, setiap jemaat yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk istri, untuk anak-anak, untuk pelayanan pekerjaan, bisnis yang sedang kami kerjakan. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Meskipun mengalami tantangan kehidupan, masuk dalam padang gurun, kami tetap belajar terus untuk mengucap syukur, karena itu hal yang dikehendaki-Mu Tuhan. Terima kasih Abaku ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah ucapan syukur yang dari hati kami, Engkau mendengar setiap ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Terima kasih untuk ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Engkau berhadirat di tempat ini. Engkau bekerja luar biasa. Karena di dalam hadirat Tuhan, ketika kami mendapatkan dan bertemu dengan Engkau, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban pergumulan, Tuhan buat jalan bagi kami. Terima kasih Abaku. Pulang dari tempat ini kami mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Abaku. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini tidak hadir. Kami tidak tahu apa yang mereka sedang kerjakan, tetapi dari tempat ini pun kami berdoa untuk mereka. Biarlah berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka Tuhan. Pagi hari ini kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara kami Mas Wiwin yang ada di Jakarta, yang saat ini mengalami COVID. Tuhan, dari tempat ini kami bersepakat saat ini berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan, memulihkan secara sempurna. Amin. Dan Kau jagai, melindungi Ibu Marni yang ada di tempat sana. Amin. Dengan proteksi daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapakku ya Abahku. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah membawa damai sejahtera di dalam kehidupanmu.
diberkati keluargamu, Amin. diberkati hidup nikahmu, Amin. diberkati pekerjaan, Amin. diberkati usahamu, Amin. diberkati sekolahmu, Amin. diberkati kuliahmu. Apapun yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin. Amin, amin, amin. Kiranya